Nah, jadi korupsi itu melemahkan daya saing. Aturan yang ribet, birokrasi yang ribet, memunculkan korupsi, maka disitulah ada banyak biaya-biaya tak terduga. Semakin rendah korupsinya, ya daya saingnya semakin bagus. Sementara korupsinya tinggi, daya saingnya akan semakin memburuk. Korupsi itu juga merusak semua tata persaingan usaha yang sehat. MBG ini menciptakan underground ekonomi dan menciptakan net loss dari sisi penciptaan lapangan kerja. Semua yang dimulai dari tata kelola bermasalah, endingnya pasti akan bermasalah dan koruptif. Apalagi itu menggunakan APBN. Oke, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini kita akan bahas salah satu hasil riset yang baru diluncurkan oleh Transparansi Internasional pada Februari 2026, yakni Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index, yang sama-sama kita ketahui menempatkan Indonesia di angka atau skor 34 dan peringkat 109. Kalau kita bisa sebut ini rapor pertama Prabowo ya di 2025 sebagai tahun pertama kepemimpinannya, dan menempatkan Indonesia di skor 34 dan peringkat 109. Dan kalau kita lihat dari skor di tahun sebelumnya di tahun 2024, ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang, ya ini tentu kita berada di level yang stagnan begitu. Nah, kali ini kita akan obrolin soal CPI ini. Kali ini saya kedatangan tamu, ada Mas Bima, Direktur Eksekutif Celios, gitu ya. Nah, kemudian saya juga didampingi sama teman nih dari teman-teman dari peneliti sektor ekonomi dan transisi energi ya. Ini ada Mbak Asri Widayati yang akan membersamai saya menjadi host di podcast kali ini. Pertama mungkin Mas Bima, ini kita mau lihat langsung ke beberapa sumber data CPI yang menyumbang atas penurunan CPI di tahun 2025 ini. Kalau kita catat, ini ada sekitar 4 ya. Jadi ada 3 sumber data yang turunnya sangat tajam, kemudian ada satu yang cuman turunnya 1 ya. Pertama, kita ngomongin soal IMD. Nah, ini ngomongin soal daya saing ya. Jadi skornya itu dari 45 turun ke 26. Ini turunnya cukup dalam ya, sebesar 19 poin. Kemudian ada DTI ya, ini turunnya 9 poin dari 39 ke 30. Ini terkait dengan transformasi dan kinerja manajemen suatu negara. Kemudian ada PRC, nah ini turunnya 4 poin dari 38 ke 34. Dan terakhir itu ada EIU ya, yang turun tipis 1 poin. Nah, kali ini kita mungkin akan bicarakan 3 atau 4 sumber data ini. Mengapa kemudian sumber data ini menempatkan Indonesia di skor yang turunnya sangat jauh, dan ini mungkin akan dibahas dari aspek-aspek politik dan ekonomi, atau saya nggak terlalu paham ya, eh, ekonomi politik atau politik ekonomi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Nah, pertama soal ini Mas Bima, soal daya saing Indonesia anjlok. Ini memang sudah kita baca di tahun sebelumnya ya, sudah muncul beberapa hasil berita-berita di media massa yang menyebut bahwa beberapa program pemerintah itu menyebabkan anjloknya daya saing Indonesia di tingkat global. Jadi disebut bagaimana problem korupsi di sektor-sektor itu kemudian berkontribusi terhadap penurunan daya saing. Nah, ini gimana cara kita membaca ini dalam konteks CPI, Mas Bima? Ya, jadi ada kaitan ya antara masalah soal korupsi ini terhadap daya saing dan kaitannya sangat positif gitu ya. Positif ke bawah maksudnya. Jadi kalau semakin rendah korupsinya, ya daya saingnya semakin bagus. Sementara korupsinya tinggi, daya saingnya akan semakin memburuk. Kenapa? Karena dari sisi pelaku usaha, dan ini dikonfirmasi oleh misalnya Moody's, juga lembaga pemeringkat rating utang.
bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pasti, kebijakan-kebijakan yang punya celah rente di situ. Apa saja misalnya ya, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Jadi bagi pelaku usaha makanan minuman harusnya kan happy nih dengan makan bergizi gratis. Tapi faktanya kan nggak semua happy. Jadi banyak pelaku usaha ngelihat, wah ini bagi-bagi rente, makan bergizi gratis untuk partai, untuk tentara, untuk polisi misalnya gitu. Ini udah melenceng. Ini kan harusnya yang mengerjakan makan bergizi gratis nih kan kalau nggak kantin sekolah tata boga yang profesional. Jadi Ya. di situ semakin susah industri makanan minuman masuk ke dalam sistem. Apalagi pengadaannya juga bukan pengadaan barang jasa normal ini. Pakai yayasan, yayasan tapi profit dan dapat insentif itu 6 juta per hari kan. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya membuat akhirnya orang masuk ke dalam satu pengadaan pemerintah, dia harus menyiapkan biaya lebih, biaya Hmm. siluman lebih. Nah, itu. Yang kedua, korupsi itu juga merusak semua tata persaingan usaha yang sehat. Jadi semakin tinggi korupsinya, itu maka melihat ya dia kenapa menang di pengadaan, kenapa dia yang dipilih jadi mitra Danantara, jadi mitranya BUMN untuk mengerjakan suatu proyek. Oh, pasti pelicinnya banyak. Jadi dia tidak menghargai meritokrasi, dia tidak menghargai teknologi, tidak menghargai keahlian, itu diterabas semua. Yang penting adalah menyiapkan uang lebih. Nah, setiap uang yang lebih ini, cost atau biaya yang lebih ini mau ditanggung siapa? Mau ditanggung si investor, berarti margin imbal hasilnya berkurang. Mau ditanggung siapa? Mau diteruskan ke siapa nih biaya-biaya ini? Biaya korupsi ini akan diteruskan kepada konsumen. Maka menyebabkan inflasi. Inflasinya naik, permintaannya turun dalam ekonomi. Nah, jadi korupsi itu melemahkan daya saing. Aturan yang ribet, birokrasi yang ribet, memunculkan korupsi, maka disitulah ada banyak biaya-biaya tak terduga. Jadi pengusaha tuh jadi kaget masuk Indonesia. Apalagi kalau Nah, dilaporkan teman-teman ya, persepsi korupsinya memburuk gitu. Berarti mereka harus bersiap nih, harus punya cadangan cash berapa untuk sesuatu yang tak terduga. nah, ini kalau kita bahas satu-satu ini kan banyak ya yang disinggung di dalam laporan itu ya. Kalau kita baca itu kayak mereka melihat kebijakan-kebijakan kayak hilirisasi, ini kan masih dilanjutkan di 2025 ya. Jadi termasuk IKN ya, itu Hmm, disinggung juga tuh kalau saya baca di beberapa pemberitaan, termasuk juga proyek-proyek infrastruktur lain tuh yang terkait dengan yang mungkin masih melanjutkan, termasuk terakhir ini mungkin MBG tadi ya, termasuk koperasi-koperasi. Nah, hmm, tapi ini soal MBG ini kan kemarin disebut Mas, soal sebenarnya ini bukan alokasi baru, ini diambil dari penghematan begitu katanya kan. Jadi tidak mengurangi iya. porsi-porsi. Nah, tapi dari sisi bisnis ini gimana nih kita apa? Maksudnya katanya kan untuk ini apa istilahnya masyarakat Hmm, ekonomi di bawah itu bergerak gitu ya. Jadi penyuplai katanya petani juga diuntungkan dan lain-lain. Itu gimana tuh membacanya? Tapi kita tetap anjlok nih. Jadi ini ada sesuatu hmm. yang pemerintah menjelaskan ini ekonominya jadi baik, tapi di sisi yang lain ini malah berdampak buruk terhadap daya saingnya. Itu gimana itu kita masyarakat membaca? Ini kan kalau kita lihat di media kan ini ada versus ya. Jadi oh ini menguntungkan ini nih pengangguran berkurang lah. Tapi di sisi yang Hmm. lain ekonomi yang dalam skala mungkin yang lebih besar ini malah merugikan. Itu gimana itu? Oh Kita iya, ah. sekarang perdebatannya lebih canggih daripada itu. LPDP dibubarin aja, diganti MBG, ya. Jadi sudah pada tahap apapun bisa dibenarkan atas nama MBG. Saya ngelihat MBG ini kan gini, selalu diklaim dia dengan tata kelola yang berantakan, tapi bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja. Oke, kita lihat ya. Jadi lapangan kerja dengan tata kelola yang berantakan itu yang dihitung adalah berapa rekrutmen relawan, berapa dapurnya, berapa supir MBG-nya yang mengantar ke sekolah.
Yang belum pernah dihitung adalah berapa banyak karena tata kelola yang berantakan itu menghilangkan tenaga kerjanya. Hmm. Jadi kalau cuma rekrutmen mah bisa aja, tapi berapa banyak yang dihilangkan? Yang harusnya dihitung itu adalah net dari tenaga kerja yang tercipta oleh MBG itu. Saya kira bukan netnya jadi positif, tapi netnya justru jadi negatif. Ya, kenapa? Yang tidak berhak melakukan masak-memasak di dapur atau mengelola dapur, mengadakan barang-barang untuk keperluan MBG, dia melakukan itu. Itu aja udah dari aktornya aja udah salah. Jadi korupsi pun juga bisa tercipta. Itu karena aktor yang melakukan perbuatan itu juga tidak punya kompetensi. Itu salah satu ciri korupsi juga. Udah pasti itu berantakan tuh. Nah, di situ aja udah kelihatan kan. Apakah yang direkrut semuanya ahli gizi juga enggak? Nah, bahkan kalau dilihat dari keamanan pangan MBG-nya, guru-guru harus nyicipin dulu. Hmm. Siswa-siswa harus nyium-nyium dulu tuh omprengnya sebelum makan. Buat apa? Jadi nggak ada di MBG di China, di Finlandia, di Jepang itu dicium-cium dulu begitu ya kan gurunya nyicipin keracunan apa nggak ada. Nah, inilah yang membuat akhirnya pelaku bisnis pun juga yang masuk ke dalam MBG ini seperti temuan dari teman-teman TI sebelumnya juga. Siapa sih sebenarnya yang untung dan masuk ke MBG? Ya jelas bukan pelaku usaha yang profesional, pada nggak mau. Hmm. Karena apa? Karena dia harus membiayai hal-hal yang sifatnya tadi sebenarnya indikasi ke korupsi, suap menyuap, dan banyak yang tidak transparan di situ. Bahkan ada PPATK mengecualikan 15 yayasan kalau ada indikasi pencucian uang. Pencucian uang kan dari mana sumbernya? Salah satunya kan dari korupsi juga. Dan ini adalah proyek yang sifatnya cash. Jadi MBG ini menciptakan underground ekonomi dan menciptakan net loss dari sisi penciptaan lapangan kerja. Hmm. Semua yang dimulai dari tata kelola bermasalah, endingnya pasti akan bermasalah dan koruptif. Apalagi itu menggunakan APBN. Nah, soal menggeser anggaran, dari anggaran misalnya tadinya disebut sebagai ini penghematan Satgas PKH, itu ngambilin perusahaan-perusahaan, menjarain koruptor, ganti rugi, itu untuk MBG. Enggak. Fakta bahwa dalam nomenklatur APBN, MBG ini mengambil dana pendidikan dan juga Hmm. dana kesehatan. Nomenklaturnya di situ. Jadi pemerintah coba berdansa-dansi, mencoba untuk menutupi fakta, nggak bisa. Kira masyarakat hari ini nggak nggak bisa cari dokumen meskipun dokumennya susah ditemukan, tapi era media sosial juga membantu kita untuk mendapatkan fakta bahwa MBG menggeser dana pendidikan 223 triliun dan itu nggak bisa dibantah. Hmm. Nah, kalau kita mau bahas yang lain nih, soal tadi disinggung soal mungkin proyek-proyek lanjutannya dari presiden sebelumnya ya, kayak Hmm. hilirisasi ya. Ini kan jadi kebanggaan juga nih. Terus ada IKN yang dianggap sebagai satu proyek yang cukup besar ya, jadi peninggalan di era sebelumnya. Terus proyek infrastruktur yang lain gitu, itu kan besar ya. Jadi katanya apa nilai ekonomi saya nggak tahu bahasanya apa, tapi dampak ekonominya katanya baik ya di daerah-daerah yang menjadi tempat misalnya nikel itu berada. Jadi Hmm. misalnya di IKN pertumbuhan ekonominya makin baik di IKN. Tapi kenapa itu nggak bisa menggerek daya saing kita ini? Tadi kan MBG ini di level bawah nih. Nah ini sekarang ada Hmm. proyek di atas nih yang jadi dari pengusaha mungkin Hmm. pengusaha-pengusaha besar. Nah ini gimana nih cara kita kenapa itu jadi malah tidak berkontribusi terhadap peningkatan daya saing eh, dan itu berkontribusi terhadap penurunan CPI Indonesia. Ya, dalam 10 tahun terakhir, proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, ini melahirkan underground ekonomi, ekonomi bawah tanah. Dan itu makin subur era Prabowo 1 tahun terakhir. Jadi, Sorry Mas, bisa ya, dijelaskan nggak ekonomi bawah tanah itu apa? Ini biar ya, biar ekonomi teknikal nggak bawah terlalu. tanah. Ini Oh. sama dengan ekonomi bawah tangan. Ah. Jadi banyak transaksi tidak tercatat, banyak pajak yang bolong,
banyak pengadaan barang dan jasa di dalam ruang yang gelap, banyak backing-backing proyek yang terafiliasi dengan aktor di dalam pemerintahan, jadi konflik of interest-nya juga ada. Nah, jadi ekonomi bawah tanah atau underground ekonomi memang bahasa sederhananya adalah ekonomi yang bebas dari intaian petugas pajak. Tapi lebih dalam daripada itu semua transaksi gelap. Itu ada bahasa lainnya illicit trade, illicit finance. Jadi uang-uang gelap yang mengalir di situ. Sebagai contoh misalnya gini ya. Ini kan lagi ribut soal pick up 105.000 unit kita mau impor dari India. Oke. Jauh sebelum masalah kita impor dari India, sebenarnya kita mengimpor truk dalam jumlah banyak tanpa plat nomor. Nah, ini sekali lagi nih. Ini truk tanpa plat nomor, tanpa pajak kendaraan bermotor, masuk ke dalam kawasan-kawasan hilirisasi. Nah, ini underground ekonomi atas nama hilirisasi. Jadi alat beratnya pun nggak bayar pajak karena dianggap sebagai barang modal. Petugas pajaknya kemana? Petugas pajaknya diem aja. Jadi kita ngelihat Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 33%. Kenapa daya saing kita nggak naik juga? Karena rente semua. Karena underground ekonomi di situ. Nilai tambahnya kemana? Nilai tambahnya buat industrialisasi di Tiongkok, di China. Di Indonesia banyak nggak nyambung. Jadi daya saing baterai yang dipromot untuk kendaraan listrik itu nggak connect dengan nikel kita yang buat stainless steel atau baja tahan karat. Jadi rencana salah itu menurut saya juga by design. Itu ada semacam rekayasa sehingga masyarakat dan pengusaha diiming-imingi bahwa ini untuk baterai. Ya ini persoalan lingkungan rusak itu satu hal. Tapi kalau bicara soal daya saingnya, ini nggak dapat juga. Makanya semua nilai yang lebih yang dihasilkan dari nikel mengalir ke Jakarta, mengalir ke Hong Kong, mengalir ke Makau, mengalir ke Dubai, sebagian juga ke China dan Singapura. Tapi begitu dikembalikan lagi, sebenarnya kurang fair kalau melihat, wah ini dana bagi hasil sudah ke pemerintah daerahnya korup misalnya gitu ya. Sebenarnya enggak, Pemda itu kurang dari 2% mendapatkan bagian dari hilirisasi. Sebagian besar ke Jakarta. Kalau masih ada kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi 33% di Maluku Utara, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Di daerah lain Sulawesi Tengah juga sama. Maka yang dosa dan memicu terjadinya korupsi besar-besaran itu adalah sentralisasi fiskal atas nama hilirisasi. Itu ada di pemerintah pusat. Nah, tapi kan ini juga menjadi perdebatan menarik nih. Desentralisasi memicu korupsi. Oke. Ditarik ke pusat, emang pusat kayak bener aja. Nah, jadi ini yang menarik dari temuan TI, saya kira juga adalah kenapa persepsi korupsinya memburuk ketika sentralisasi menguat. Ketika banyak bagi hasil ditarik dan izin ditarik ke pusat. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya. Berarti hilirisasi yang memicu terjadinya korupsi yang lebih masif. Hilirisasi makin masif, persepsi korupsinya makin jelek. Dan itu kelihatannya belum ada reformasi total untuk hilirisasi itu. Jadi penasaran Mas soal berarti kalau misalnya yang disebut sebagai kebocoran fiskal negara kayak gitu-gitu berarti bukan kebocoran ya Mas, tapi memang sudah direkayasa ya dalam arti dalam konteks hilirisasi tadi gitu. Iya, masa sih beresin truk dari China yang nggak punya plat nomor wirawiri di kawasan industri, nggak bisa. Jadi sebelum kita membaca dokumen-dokumen ekspor impor ya, illicit trade, kemudian under invoicing, invoice-nya nggak sama, mau melakukan ekspor nikel, ternyata di dalamnya masih ada biji mentah. Itu sebelum yang rinci begitu, yang kelihatan. Dan dari awal diprotes oleh pelaku usaha di sektor mobil niaga, kendaraan-kendaraan untuk industri. Itu sangat ketara dan dibiarkan. Nah, belum kemudian praktek-praktek lain yang mungkin ya lebih banyak layer, lebih banyak cara atau modusnya. Jadi memang ada pembiaran.
Jadi ada pembiaran bahwa kita semua harus mendukung adanya hilirisasi untuk nilai tambah pertumbuhan ekonomi. Enggak juga. Makanya salah satu indikator untuk melihat daya saing itu kan seharusnya ya, selain nilai ICOR, incremental capital output ratio, atau ekonomi makin efisien nggak. Jadi kalau ICOR-nya turun itu bagus. Kalau ICOR-nya naik berarti dia makin mahal ekonomi. Atau yang kedua, pertumbuhan ekonomi secara nasionalnya juga. Jadi banyak nggak deliver. Jadi ekonomi tumbuhnya 5% terus, padahal hilirisasinya naik, bahkan kehabisan pasokan nikel untuk biji mentah sekarang ya. Jadi banyak yang nggak inline. Jadi saya kira ini rekayasa. Jadi saya kira ini adalah indikasi bahwa korupsi itu by design. Korupsi itu bukan akibat lemahnya sistem, bukan, tapi aktornya mau emang ada korupsi, ada rente di situ. Kemudian kalau misalnya balik lagi Mas ke yang paling yang disoroti oleh CPI itu sebenarnya adalah salah satunya adalah makan bergizi gratis gitu ya. Itu kan juga apakah itu juga kasusnya sama gitu Mas dengan ya mungkin mirip-mirip dengan konteks hilirisasi yang itu juga secara ini korupsinya ternyata emang dibentuk seperti itu kan karena memang kan ada kemudian aktor-aktor yang dibalik MBG misalnya BGN-nya seperti itu dari kalangan aparat seperti polisi seperti itu terus kemudian juga kok ada SPPG Polri dan lain sebagainya gitu. Nah ini sebenarnya mengarahnya kemana sih Mas gitu kan? Karena itu kan pertanyaan adalah bahwa program ini ternyata nggak buat kesejahteraan rakyat loh, tapi kok malah mengarahnya ke kedekatan politik ataupun ada relasi bisnis tertentu kayak gitu yang kemudian ya hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian menikmati ini gitu sedangkan yang di bawah-bawah justru yang disebut sebagai tadi ya kehilangan tenaga kerjanya ternyata lebih banyak yang hilang daripada yang kemudian orang-orang yang direkrut kayak gitu-gitu. Iya, infrastruktur 10 tahun terakhir itu banyak nggak indikasi korupsinya, indikasi penyelewengannya? Jawabannya adalah iya. Tapi audit yang dilakukan oleh BPK, KPK kalau mau audit itu gampang. Berapa banyak besinya yang berkurang, berapa banyak kemudian semennya yang nggak seharusnya kualitasnya. Karena fisik. Yang problem dengan MBG ini, makanannya entah jadi sampah, entah masuk ke dalam perut, jejaknya itu akan sulit. Nah, ini Katanya meningkatkan fokus ya. justru nggak fokus, Meningkatkan dia makan jam belajar MBG itu. malah ngantuk ya. Ya, bisa 1-2 jam itu gurunya cuma ngitarin ompreng-ompreng itu untuk belum nyicipin dan lain-lain ya. Jadi makan jam belajar. Nah, si MBG-nya sendiri ini adalah bentuk saya kira indikasi korupsi yang paling nyata. Semua bisa lihat sebenarnya. Cuman saya khawatir masyarakat ini menjadi lebih permisif. Jadi seolah bahwa ya udah lapangan kerja nggak ada, yang penting kalian bisa makan. Makanya sekarang MBG-nya diperluas terus. Demi 335T itu, maka MBG-nya masuk untuk difabel. Jadi diperluas terus nih. Nanti lama-lama kan pekerja-pekerja juga yang informal bisa dapat MBG juga. Jadi nggak apa-apa gaji nggak cukup, tapi makanan ditanggung negara. Jadi orang makin permisif menganggap bahwa MBG ini adalah pemberian given, tidak boleh dikritik, yang memang nggak boleh dikritik. Nah ini infrastruktur, ya ini saya infrastruktur itu bermasalah, utilitasnya rendah, banyak nggak kepake, bandara-bandara sepi. Bisa nggak kita bikin analisis di situ? Bisa nggak kita ngumpulin dokumennya? Masih ada kemungkinan. Tapi kalau pengadaan, saya nggak mau ngasih pengadaannya. Ini karena ini bukan tata kelola pengadaan juga MBG ini. Menarik nih. Jadi MBG ini gimana? Orang memvideokan aja makanannya basi, keracunan, telat kirim dan lain-lain. Yang dapat sanksi itu orang tua murid, siswanya juga. Jadi transparansinya lebih minus dari proyek infrastruktur yang kita udah 10 tahun terakhir kita komentarin terus ini bermasalah, koruptif dan lain-lain. Yang jaga MBG-nya siapa? Infrastruktur, nggak semua dijaga oleh aparat keamanan, nggak semua. Kalau MBG hampir sebagian besar udah pasti.
Jadi kita mau melakukan kritis terhadap MBG, kebocoran terhadap MBG yang kita hadapi nggak main-main. Dan kalau ada tentara kemudian, tentara terutama tentara melakukan proyek MBG dan ada penyimpangan, peradilannya peradilan militer, Militer. lebih tertutup lagi. Mana ada infrastruktur ya, Direktur Wika, Direktur Utama Karya dan lain-lain yang terseret korupsi, bawahnya pengadilan sipil. Iya, iya, iya. MBG pengadilan militer udah pasti tertutup. Fakta-fakta persidangan pasti nggak dibeberkan sevulgar itu. Nah, jadi menurut saya infrastruktur itu adalah korupsi yang sistematis, Hmm. merugikan ekonomi, tapi kita bisa melihat secara subtle ya, secara literal bahwa di situ ada korupsi, gitu. Ada infrastruktur nggak kepake. MBG ini saya kira dia mau menghilangkan jejaknya. Hmm. Tapi ini kayak membenturkan masyarakat nggak ya? Jadi Ya. maksudnya, jadi kita yang bukan kita ya, kita sebenarnya nggak menolak ya sebenarnya. Jadi program itu sebenarnya baik ya karena untuk meningkatkan Hmm. apa kualitas manusia Indonesia gitu ya kira-kira apa angka gizi buruk dan lain-lain. Jadi ini seperti membenturkan orang-orang yang mengkritik dianggap menolak, terus orang-orang yang mendapatkan manfaat itu sebagai orang yang berbeda gitu. Jadi Hmm. itu kalau saya pribadi melihatnya dari sisi di level bawah ya. Jadi itu Hmm. seperti begitu jadinya melihat fenomena eh, ya udah ini antara masyarakat aja yang berantem nih soal MBG ini karena dianggap saling. Nah, ini saya balik ke soal yang ini Mas, yang apa proyek-proyek besar ini. Jadi ini kan banyak sebenarnya Prabowo ini kan ya kita harus mengakui bahwa ini ada upaya melanjutkan ya karena emang rezimnya kan dulu tujuannya emang melanjutkan ya. Jadi lanjutkan dari apa istilahnya kesinambungan gitu dari rezim sebelumnya. Nah, ini banyak-banyak proyek ini yang masih dilanjutkan oleh pemerintah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan relasi bisnis dan politik yang tidak sehat. Jadi gimana keterlibatan aktor-aktor politik di dalam proyek-proyek pemerintah. Jadi apa kalau dulu kan di eranya Jokowi kan kita bisa lebih terlihat ya bahwa ada ya mungkin mayoritas dari kabinetnya itu juga usaha ya. Dulu kita yang sangat populer itu kan Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut dengan walaupun dia bilang itu sudah diurus oleh keluarganya gitu, tapi dari sektor-sektor bisnis yang lain, nah ini kita nggak tahu nih proyek-proyek pemerintah yang kan dulu kan Pak Luhut nih yang ngawal nih proyek-proyek yang strategis ya kalau ada masalah itu turun. Nah, gimana tuh? Mungkin selama 2025 ini kan peralihan pemerintahannya. Ini makin menguat atau gimana ini fenomena? Ya walaupun sebagian besar kabinet itu masih kabinetnya Pak Jokowi ya. Relasi antara elit-elit politik ini yang berada di level pemerintahan ini dengan bisnis yang proyek-proyek yang terjadi di Indonesia. Termasuk PSN ya. Sebenarnya imperiumnya hmm, berganti orang, berganti aktor. Tapi masing-masing punya imperium sendiri. Ada imperium food estate, ada imperium MBG, ada imperium hutan, Hmm. termasuk pengambil alihan beberapa izin-izin tadi ke dalam BUMN, gitu ya. Udah capek-capek ngasih list perusahaan, bikin peta soal korupsi di sektor sumber daya alam, ternyata di take over sama BUMN, izin-izin tambang sawit. Jadi ini pembangunan imperium, jadi strukturnya nggak berubah, tapi kuenya ini dibaginya semakin merata. Jadi ada imperium hilirisasi juga, bahkan ada imperium gandum sekarang, ada imperium daging sapi, keju, setelah Indonesia tanda tangan agricultural trade dengan Trump. Jadi yang terjadi sekarang adalah kuenya semakin semakin dibagi. Jadi resource yang ada semakin dibagi, dan inilah yang menjadi sebuah refleksi atas kegagalan reformasi ya. Jadi reformasi itu saya bisa bilang apakah pernah terjadi reformasi, ini perdebatan sebenarnya. Karena dari sisi tata kelola ekonomi itu sebenarnya tidak terjadi reformasi apapun. Strukturnya masih hari ini adalah struktur Orde Baru. Perebutannya di komoditas tadi yang disebutkannya, mau food estate, bioetanol, mau kemudian main biodiesel,
komoditas, hilirisasi komoditas, pengambil alihan izin, izin sawit, izin pertambangan, rezimnya komoditas. Jadi secara struktur kita nggak banyak berubah. Aktor silih berganti datang, struktur tetap sama. Jadi ini permasalahan yang memang sudah sangat struktural. Nah, ini tujuannya apa sebenarnya? Satu, tujuannya adalah mengembalikan modal politik dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi juga untuk mempersiapkan ke depan. Jadi imperium ini yang penting kan, kalau saya lihat ya, imperium ini yang penting tidak saling memangsa. Tapi memangsa rakyat nggak apa-apa. Tetapi sesama mereka itu tidak boleh saling bersinggungan. Jadi balancingnya adalah balancing di antara political exposed person. Nah, masyarakat ini cuma jadi korban aja, cuma nonton aja. Dan itu makin masif saya lihat sekarang di berbagai hal. Termasuk yang kita bicarakan soal MBG tadi ya, Kopdes Merah Putih juga. Kopdes Merah Putih ini pertarungannya bahkan lebih gawat lagi daripada MBG. Jadi kalau MBG itu pertarungannya dengan kantin sekolah, dengan pedagang sayur di pasar, tapi kalau untuk Kopdes Merah Putih ini langsung kepada komunitas yang ada di desa. Jadi dia head to head sekarang. Bukan hanya perangkat desa, tapi masyarakat desa. Itu dihadapkan Babinsa, Kodim gitu ya. Itu harus ngecek terus tuh lahan mana yang mau bisa dicaplok untuk jadi Kopdes Merah Putih. Jadi begitu kemudian si elit ini yang dekat dengan politik itu justru akan mencoba untuk bertarungnya bukan hanya di level sumber daya alam, di level elit, izin-izin tambang dan sawit, tapi dia juga mulai masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya sudah ekonomi rakyat. Tadinya kalau Soeharto itu membedakan tuh, makanya Soeharto itu kan koperasi unit desa tuh. Ya, Tapi KUD. Tapi untuk militer dan lain-lain itu sebagian besar masuk di sektor ekstraktif. Tapi untuk KUD-nya itu masih disisakan. Makanya sampai sekarang sebenarnya beberapa itu masih ada KUD yang nggak ada hubungannya dengan militer polisi, nggak ada. Benar-benar masyarakat desa gitu ya. Nah, hari ini si elit itu mau main atas dan bawah. Jadi yang di bawah ini itu friksinya itu luar biasa. Nah, ini menurut saya udah offside. Jadi ketika bilang kita akan lawan Indomaret, Alfamart, ya karena mereka anti ekonomi desa, ekonomi rakyat. Sebenarnya Kopdes Merah Putih yang jual minyak kita, LPG, apotik, itu akan head to head-nya itu dengan warung. Nah, untung masih ada warung Madura. Itu line of defense terakhir ya. Tapi berapa banyak penjual pupuk subsidi LPG 3 kilogram akan head to head dan mati dengan hadirnya Kopdes Merah Putih. Nah, ini jadi menurut saya lebih brutal daripada era Soeharto dan juga era Jokowi. Tapi bukan berarti era Jokowi penegakan korupsinya jauh lebih baik daripada era Prabowo. Nah, ini adalah warisan, gitu loh. Soeharto terus sampai Jokowi, kemudian dilanjutkan Prabowo, jadi strukturnya sama. Itu bisa disebut apa ya Mas ya? Kalau misalnya head to head itu kan, kalau tadi kan melihatnya bahwa orang-orang yang secara apa ya, latar belakangnya politiknya mungkin kekuasaannya setara gitu ya, politically exposed personnya balancing seperti itu. Sedangkan dengan masyarakat bawah sendiri itu tampaknya lebih brutal dan predatorik gitu. Nah, Ya. secara sistemik itu disebutnya apa sih Mas gitu? Ada kok bisa seperti itu gitu? Jadi ini corruptions endorsed by the state. Bahasa lebih halusnya adalah state capture. Tapi ya endorse by the state. Kenapa? Karena aparatus negara, nah nih aparatus negara bukan hanya birokratnya, menterinya, tapi juga militer dan polisi. Itu tahu bahwa ini adalah program yang bermasalah. Tapi anggarannya terus ditambah, tata kelolanya tidak ada perbaikan, transparansinya itu makin ditutup. Nah, jadi ini di endorse. Jadi ketika di endorse begini, akhirnya dia menjadi permisif, menjadi norma baru. Nah, ini yang saya khawatir nih. Ya kan? Korupsinya jadi endorse oleh aktor negara, kok masyarakat yang kecil-kecil nggak boleh sih mengikuti jejak korupsi itu. Nah, ini yang menurut saya yang jadi hal yang membuat kita jadi permisif. Jadi ini saya bingung apakah ada boiling point-nya
satu titik ya, di mana kita kemudian melihat ini akan mengarah pada daya saing yang turun, lapangan kerja yang nggak ada, pendapatan negara yang bocor di mana-mana, belanja negara juga yang bocor, utang yang terus meningkat gitu. Atau ini akan endingnya menjadi permisif. Nah, kita harus mencegah tuh. Endingnya akan menjadi permisif. Sehingga kalau teman-teman TI, ya teman-teman lain yang bergerak di anti korupsi memposting sesuatu kan, biasanya ada tuh yang komen, ini kan karena kita belum kebagian aja korupsinya. Kalau udah itu sama kan, salah satu menteri SDM itu kan juga mengatakan kalian masih mahasiswa nanti ya. Kalau sudah pegang kuasa kalian akan menikmati enak-enak juga gitu. Jadi jadi itu tuh muncul karena ada state yang mengendorse sehingga semua nilai political expose person, transparansi yang dilabrak semua itu menjadi norma baru. Nah, tapi saya pikir ini akan ada boiling point. Ini tidak akan berubah menjadi permisif semua, nggak ada. Anak-anak yang main bola di lapangan desa itu sudah protes diambil oleh Kopdes Merah Putih. Ya, jadi ini friksinya beda. Ini friksinya bukan hanya sekedar penggusuran dalam artian proyek infrastruktur, tapi ini adalah penggusuran yang diendorse oleh aparatus negara dan friksinya sudah sampai ke anak-anak sekolah bertanya, kenapa sekolah kita bahkan ada beberapa sekolah yang digusur mau dijadikan Kopdes Merah Putih. Nah, di titik itu ya harapannya kan sadar, oh iya ya, aparatus ini sadar. Saya segitu teganya sampai sekolah diusir, dijadikan Kopdes. Lapangan bola anak, Fasum, itu digeser menjadi Kopdes. Nah, tapi kalau titik itu nggak datang juga, ya mungkin boiling point-nya akan lebih kelas. Barulah isu korupsi, isu transparansi, itu akan menjadi diskursus publik. Tapi saya senang sih, karena isu korupsi dan transparansi, political expose person, conflict of interest ini adalah bahasa elit. Ini adalah bahasa elit. Tapi hari ini enggak. Tapi hari ini enggak. Banyak masyarakat sebenarnya sudah mulai sadar bahwa ada satu yang salah, suatu yang problematis, dan itu ada di level grassroots. Cuman mungkin bahasa mereka adalah, ya langsung tanya, ngapain sekolah saya digusur buat Kopdes Merah Putih, pasti nggak bener nih. Gitu. Tapi kita bilangnya, oh isu transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Tapi ini sekali lagi adalah state capture, atau bahasa lainnya state capitalism. Jadi kapitalisme yang di-endorse oleh negara. Bedanya kalau di Cina, nah state kapitalisme di Cina itu isinya Harvard, isinya Oxford, isinya kampus-kampus bagus, politbironya. Jadi mereka yang jadi lurah disekolahin sampai jadi politbiro, sampai jadi perdana menteri, presiden, dan lain-lain. Kalau di kita ini state capture-nya zong aja. Cuman karena punya muscle, punya otot. Tapi secara brain nggak ada sebenarnya. Kalau misalnya boiling point-nya secara ini ya Mas, melihat bahwa bagaimana sih global melihat Indonesia itu sendiri gitu kan. Karena mungkin ada kaitannya dengan mungkin kalau tadi yang ngomongin yang di bawah gitu ya, bagaimana head to head antara misalnya Kopdes dengan masyarakat gitu. Tapi kan sekarang juga ada otak-atik BUMN dengan Danantara seperti itu kan yang mempengaruhi mungkin juga iklim bisnis di Indonesia seperti itu, dan kemudian juga kita melihat bahwa semakin sulit juga karena ada efisiensi dan lain sebagainya karena MBG. Bagaimana sih sebenarnya otak-atik BUMN, pembentukan Danantara, bagaimana sebenarnya secara global ini melihat Indonesia gitu ya? Apakah justru semakin buruk kepercayaannya gitu, global itu kepada Indonesia dengan adanya itu, atau seperti apa sih gitu? Ya, ini seperti ayam geprek. Jadi yang di bawah pedes, yang di atas neken. Nah, ini analogi sederhananya. Jadi yang di atas itu siapa? Yang di atas itu yang punya uang dan investasi. Jadi Moody's, UBS, MSCI sebelumnya, ini mereka yang kredibel dan dipercaya untuk melakukan evaluasi kan, karena mereka kan on behalf atau berpihaknya kepada investor. Jadi investor bayar tuh tiap tahun kepada Moody's ya, lembaga pemeringkat rating. Saya kalau masukin uang ke Indonesia aman apa enggak? Nah, dan penilaian dari lembaga-lembaga yang dibayar investor ini
penilaiannya cenderung negatif. Hmm. Mau bicara soal MBG, bicara soal Kopdes Merah Putih. Contohnya Moody's ya. Moody's itu menulis bahwa mereka concern soal defisit anggaran yang melebar, melebihi threshold 3% itu disebabkan karena social spending yang nggak tepat sasaran. Hmm. Apa nih? Jadi MBG itu free meal programnya dimasukkan sebagai social spending. Dan social spendingnya ugal-ugalan seperti sekarang. Kopdes juga sama. Nah ini yang akan membuat kepercayaan terhadap pengembalian utang. Bisa bayar utang nggak sih? Bisa balikin bunga utangnya nggak? Itu makin turun. Dan memang kalau dilihat dari berbagai indikator fiskal kita nih sebenarnya udah warning, udah lampu kuning nih, gitu. Nah harusnya kan korupsi itu gimana ya? Orang kalau sadar bahwa manajemen fiskal yang prudent, disiplin fiskal itu menjadikan isu korupsi itu satu, berarti ada dana yang tidak terpungut tadi. Yang kedua, berarti dia harus jadi rem. Semua program yang bisa bikin bocor, bisa bikin korupsi, itu harusnya bisa direm. Karena setiap penghematan dari korupsi atau indikasi mau terjadinya korupsi, itu penyelamatan keuangan negara. Kan gitu ya? Nah, ini kayaknya tidak berdasar pada disiplin fiskal, tidak berdasar pada asas prudent atau kehati-hatian, main terabas aja. Jadi saya pikir kalau kalau ini yang terjadi, maka kita akan loss aja. Semua resource yang ada ini akan habis terbuang untuk hal-hal yang nggak akan kembali lagi kepada penerimaan negara, lapangan kerja, pertumbuhan berkualitas. Nah, itu yang dipandang oleh para investor. Jadi investor sebenarnya sudah mulai worry. Kan nggak pernah tuh ada trading halt di bursa berkali-kali. Dan ini, oh ini soal OJK, ini soal hal yang teknis. Enggak. Kalau kita baca pelan-pelan, hampir sebagian besar muaranya ada pada tata kelola yang bermasalah. Jadi distrust muncul karena tata kelola. Nah, kalau kita balik ke yang tadi ditanyakan Asri tadi soal Danantara. Ini Hmm. kan selama 2025 itu kan ini kayaknya baru kali ini nih perubahan undang-undang dilakukan 2 kali dalam satu masa satu tahun ya, satu periodik ya. 2 kali itu undang-undang BUMN. Saya nggak tahu undang BUMN itu apakah itu memang sudah masuk duluan di era Jokowi lalu dibahas lalu kemudian tinggal disahkan lalu kemudian Prabowo menganggap bermasalah diubah lagi nih. Jadi kalau nggak 3 bulan atau berapa bulan gitu jaraknya. Dan itu terkait dengan Danantara. Nah, Danantara ini kan diagung-agungkan sebagai apa raksasa ya. Jadi istilah saya nggak tahu nih istilah ekonominya apa. Jadi kita mungkin dibandingkan dengan apa di Singapura atau di mana gitu yang terkait dengan itu, jadi dianggap sebagai cara negara berbisnis yang mungkin lebih dianggap lebih prudent ya tadi disebut. Nah itu tapi kemudian ini kita sendiri melihat ya orang-orang yang di isu anti korupsi ini yang kemudian yang diangkat itu adalah orang-orang yang ini orangnya dulu ya. Misalnya dulu itu pernah ada yang mau dimasukin itu siapa? Yang dari Thailand ini yang koruptor ini apa? Sinawatra ya, mantan perdana menteri masuk di dalam dewan apa istilahnya dewan pengawas atau dewan dewan pembina atau apa saya lupa namanya. Kemudian ya termasuk orang-orang yang ini yang kayak Pandu Sahrir yang juga yes pebisnis ya yang ya mungkin dikaitkan sama Pak Luhut gitu. Terus ada juga ya yang lain rangkap jabatan nih Pak Roslan itu rangkap jabatan. Kemudian Doni Oscar itu rangkap jabatan juga di kementerian. Nah, saya nggak tahu ini apa orang luar melihat Danantara itu gimana ya. Nah ini kan dia udah mulai mau beli-beli saham nih. Kemarin Pak Nusari bilang oh ini kita kan mau beli nih gitu. Jadi orang luar melihat Danantara BUMN kita sekarang itu gimana ya? Gitu. Ya, mereka lihatnya ini Leviathan. Oh, Jadi makin besar makan anaknya sendiri. Siapa anaknya sendiri yang dimakan? Yang dimakan adalah BUMN, anak usaha BUMN. Ya, coba kalau kalau tata kelolanya begitu kan dia nyedot terus berarti dividen dari BUMN untuk proyek-proyek yang punya konflik of interest. Jadi hampir sebagian besar pemilihan proyek-proyek Danantara itu basisnya adalah konflik kepentingan. Kita punya listnya tuh di Danantara Monitor. Itu ada list, misalnya ngapain sih proyek gasifikasi batu bara? Oh, yang main batu bara dia juga. hmm, Oh, ngapain sih waste to energy? Oh, yang main dia juga. Yang deal dengan pebisnisnya orang-orang itu.
Nah, terus ngapain sih Danantara masuk ke secondary market, ke pasar sekunder bursa saham? Katanya untuk stabilisasi IHSG. Kalau mau Hmm. nyiptain lapangan kerja itu bukan secondary market, bukan saham yang sudah IPO, Hmm. tapi mendukung yang lagi IPO. Nah, ini aja udah nggak menciptakan lapangan kerja kan? Nah, jadi sekarang banyak BUMN demor semua. Saya ketemu dengan teman-teman dari Serikat Pekerja, hampir semua keluhannya adalah kita kerja keras, dapat dividen, dapat laba. Dividennya disetor ke Danantara, Danantara kelakuannya begitu. Itu aja bar. Nah, itu Leviathan dari sisi internal. Kalau dari investor luar gimana? Investor luar melihatnya ini adalah too big to be fail. Saking besarnya nggak tahu apa yang mau dilakukan. Setahun ini nggak ada perkembangan berarti dari Danantara. Hmm. Ya, pengurusnya begitu. Meskipun layer 3, layer 4-nya merekrut lulusan terbaik. Ya, perusahaan-perusahaan yang ada di luar misalnya. Nggak bisa. Temasek, Kazana itu memulai dengan merekrut yang paling atas dulu. Hmm. Jadi di kita ini ada aneh nih. Jadi Danantara ini struktur pengurusnya yang atas itu adalah orang-orang yang penuh track record konflik kepentingan, bahkan Ya. pemain saham yang aktif ya. Sementara level 3, level 4-nya itu mau rekrut yang profesional hire. Hmm. Nah, kalau di Temasek dan Kazana, terutama Temasek, itu kalau di kita bongkar tuh direksinya aja ngeri-ngeri, Pak. Hmm. Direksinya mantan Unilever, mantan Meta, mantan Alphabet gitu ya. Sehingga yang bawah pun kalau direkrutnya profesional itu makin bagus. Nah di kita ini gimana? Ya ibaratnya gini lah, mungkin gampangnya mereka yang masuk rekrutmen pegawai BUMN, tesnya apa? Tes lari, tes akademik, berkali-kali tes. Tiba-tiba direksi dan komisarisnya zong. Direksi, Komisarisnya ada yang terpidana. bukan rangkap jabatan lagi tuh. Tapi tapi tadi mantan narapidana, orang partai yang nggak kompeten di bidangnya. Apa yang terjadi? Jadi saya ngelihat kalau Danantara begini terus ya benar, too big to be fail. Dan too big to be fail-nya ini menyeret 1.000 anak usaha dan induk usaha BUMN. Jadi sangat-sangat mahal. Sementara BUMN ini terkait juga dengan public service, terkait juga dengan penyalur subsidi. Jadi apa yang dilakukan Danantara, kelakuannya Danantara, itu berpengaruh ke token listrik kita, Hmm. berpengaruh ke BBM subsidi kita, pupuk yang dinikmati petani, dan uang yang ada di deposito perbankan, Himbara. Hmm. Nah, ini sayangnya kita kalah aja kemarin pada waktu gugatan Undang-Undang BUMN di Mahkamah Konstitusi kan. Tapi apa yang ditakutkan, itu sebagian sudah mulai terjadi. Ya kalau kita lihat memang ya di media mungkin muncul ya. Saya juga lihat di kalau kita kan pasti lihatnya mungkin salah satunya itu di saya cek website ya Danantara itu ya gitu aja. Jadi kayak etalase udah Danantara. Nah kemarin juga mau ada BUMN baru tuh yang dibentuk. Saya lupa namanya. Yang ngurusin apa ya logam atau apa gitu. Jadi Perminas. oh Perminas ya. Nah itu ada. eh Kemarin sih ada pernyataan dari Pandu Sahrir tuh, dia sangat pede ya dengan apa dengan Danantara menyebut bahwa di Indonesia kepastian hukumnya bagus nih, kepastian regulasi. Masyarakat kan nggak tahu ya, maksudnya kalau Hmm. dan Pandu Sahrir bilang begitu, nah masyarakat nggak tahu. Oh, lihat aja dia bertemu pengusaha Amerika, ketemu dengan pebisnis, lalu ada presiden di situ, presiden ke sini. Itu kalau kita awam misalnya yang di bawah ini melihat. Wah, bagus nih secara itu ya. Tapi kan ternyata bolong di dalamnya itu jadi Hmm. kayak apa ya? Ya itu tadi level komisaris bahkan direksi sekarang itu kan kalau kita hitung ya Asri ya itu awalnya kan Pertamina tuh di rootnya orang Gerindra kan berhenti lalu jadi di root kan. Kemudian Garuda tuh terak kemarin ya Garuda berhenti nggak tahu tuh Mata Tentara ya jadi di rootnya Garuda ya kalau nggak salah ya. Hmm. Jadi udah mulai masuk nih politisi kroni-kroni politiknya presiden lah ya. Nah, itu kan artinya dilihat nanti. Pasti maksudnya
orang luar itu nggak sebodoh itu ya. Jadi kita yang melihat di dalam mungkin oh bagus aja melihat ini di media banyak. Tapi orang luar melihat Danantara itu berarti seburuk itu jadinya. Jadi kepercayaan yang mau diambil itu jadinya zong lagi. Begitu nggak ini jadinya Mas? Ya, apa yang dijual oleh Danantara ini kan belum tentu jadi realisasi kan. Hmm. Nah, jualan ya silakan aja, namanya jualan kan kayak jualan obat gitu kan di pasar malam. Hmm. Beli-beli gini kan, perkara obatnya bisa nyembuhin apa enggak kan urusan lain. Nah, ekonomi itu juga begitu. Jadi apapun yang ditawarkan, mereka akan mengirimkan tim kan. Hmm. Jadi investor yang engage sama Danantara ini, yang ngobrol sama Danantara, mereka akan ngirim tim. Dan pertama kali tim akan ngecek websitenya dulu, ya dong. Hmm. Ya. Kira-kira kalau TI punya Corruption Perception Index, pasti orang ngeceknya di web TI kan, Ya. sebelum main atau diskusi ke kantor TI misalnya atau acaranya. Sama, sama persis. Jadi begitu ngeliat di website nggak ada informasi yang bisa ditemukan di situ. Itu satu. Yang kedua, mau jualan sebagus apapun akan ditanya kan. Ini proyeknya gimana? Returnnya berapa? Lokasi di mana? Feasibility studies atau uji kelayakannya gimana? Nggak bisa dijawab dengan bagus ya, pergilah. Nah inilah yang agak nggak nyambung. Jadi mencoba mencitrakan di sosial media dengan berbagai cara, tapi kan itu pengen dapat trustnya jadi kebalik ya. Mau dapat trustnya apa sih? Trust netizen. Kalau Hmm. Danantara kan bukan untuk dapetin trust netizen. Danantara tuh tugasnya untuk mendapatkan trust dari investor. Dari Biar luar uangnya ya. kan lebih banyak masuk. Nah ini ternyata nggak proven juga kan. Jadi investor tuh dikira dia nggak punya analis, dia nggak tanya juga sama NGO yang ada di Indonesia gitu kan, nggak baca laporan CPI. Jadi mereka baca juga. Jadi hampir semua analis dari investor itu akhirnya berujung pada satu sinyal dan antara ini nggak jelas. Hmm. Jadi too risky. Ini persis sama kejadiannya sebelum dan antara ada namanya INA SWF. Nah, Hmm. itu adalah sovereign wealth fund pertama kali sebenarnya, bukan Danantara, tapi INA SWF. Ditawarkan berkali-kali investor untuk datang ke IKN. Jadi nggak tuh barang investor datang? Enggak. Ya, mau pakai selebrasi dan lain-lain, MOU, datang nggak? Jadi nggak realisasi? Enggak. Hmm. Nah, ini mengulang hal yang sama aja. Dikira investornya netizen atau investornya punya sosial media. Enggak. Investor baca financial report, ya, baca dissenting opinion, report dari lembaga riset gitu. Jadi saya kira Danantara nih too big to be fail, tapi kita harus cegah too big to be fail karena yang rugi kita semua nanti. Tapi bagaimana Mas pengalaman mungkin di apa ya di global gitu Mas soal SWF ini terutama juga kan makin ngaco ya gitu ya kalau kita lihat ya BUMN atau Danantara itu sendiri gitu. Dulu membentuk dulu misalnya ada Agrinas seperti itu kan yang kemudian Agrinas Palma yang dulu ada kasus Duta Palma terus kemudian ada harusnya recovery aset tapi kemudian justru membentuk BUMN baru namanya Agrinas seperti itu terus kemudian juga ini ada Perminas gitu kan. Itu kan juga sekarang kan dalam artian di bawahnya Danantara gitu ya. Kalau misal itu sebenarnya udah melenceng jauh nggak sih dari SWF itu sendiri atau mungkin kalau misalnya ada pengalaman global yang melihat itu gitu, itu ada nggak sih gitu di luar gitu atau di Indonesia aja nih yang predatorik banget gitu? Iya, saya udah tanya ke teman-teman di Kazana, teman-teman di Singapura, yang paling deket lah ya, sebelum nanti ke Timur Tengah. Semua tuh pada bilang, SWF itu apa sih sebenarnya sovereign wealth fund? Dia menumpuk ya kekayaan lebih. Berarti ada dana idle. Jadi ada dana nganggur. Jadi bukan Hmm. dana aktif. Nah, sekarang pertanyaannya ditanya balik tuh ke saya waktu itu. Dana antara ini dana nganggur apa dana aktif? Saya bilang dana aktif. Hmm. Karena dividennya BUMN itu bukan dana nganggur. Dividennya BUMN yang disetor ke Danantara itu, nah ini Moody's ya, itu juga punya analisis.
dividen payout ratio. Jadi rasio antara dividen yang dikembalikan untuk jadi modal usaha BUMN ke depan itu makin tipis Hmm. karena diambil sama Danantara tadi, predatoris tadi. Berarti BUMN-nya mau ekspansi akan susah juga dong. Nah, kalau di negara-negara lain yang diambil itu adalah idle money. Jadi ditanyain ke BUMN-nya, State owned enterprise, mau dipakai nggak nih uang nih? Nggak nih, kelebihan nih. Cukup buat modal inti atau modal untuk capex, capital expenditure buat tahun depan. Oh ya udah, kalau gitu diputer ya. Yang penting returnnya bagus dan hati-hati. Itulah yang terjadi dengan SWF di negara lain. Di kita nggak. Nah, yang kedua, sovereign wealth fund itu punya namanya Santiago Principle. Jadi prinsip-prinsip Santiago. INA SWF itu ajaib loh. INA SWF tuh gabung di dalam prinsip Santiago. Hmm. Santiago itu salah satunya adalah investasi harus hati-hati, prudent, transparansi, anti korupsi. Dan antara itu belum menjadi anggota Santiago Principle. Tapi ada di BUMN-nya ada nggak? Enggak, dia SWF, Santiago Oh. Principle. Jadi INA SWF itu punya bergabung dalam International Sovereign Wealth Fund, ya, coalition lah gitu. Nah, dan antara ini yang asetnya sangat besar ini, kok nggak mau gabung dalam prinsip Santiago? Itu jadi Hmm. pertanyaan kita sebenarnya, ini ada apa nih? Jadi SWF yang kedua dimiliki Indonesia ini tata kelolanya makin turun. Nah, itulah yang membuat kualitas dari SWF kita dibanding negara lain memang jauh. Dan ini tidak ada yang, maksudnya model Danantara ini nggak ada di negara manapun gitu. Saya belum cari bandingan yang tepat ya, karena dibanding dengan Saudi Investment Authority ya, atau juga Sovereign Wealth Fund ya Saudi, kemudian Qatar, Rusia, agak beda ya. Hampir semua, sebagian besar tuh Sovereign Wealth Fund, Norwegia juga, itu sebenarnya adalah untuk memupuk dana-dana dari sumber daya alam. Kita aja migas defisit gimana? Gitu. Makanya memupuk dana sumber daya alam bikin Perminas untuk take over swasta yang masih ada di sini. Bukan buat recovery lingkungan juga. Ngambil ini izinnya gitu ya maksudnya. Ambil izinnya ya, biar nanti income-nya masuk ke Danantara. Nah, itu cara-caranya tuh. Karena kita nggak punya sumber daya alam. Jadi Indonesia ini harus direvisi lah buku sejarahnya lah. Kayak Di sumber riset, daya kayak sumber daya alam gimana kan ya, di yang kaya dulu di korupsi, sekarang sisa-sisa. Udah gitu mau take over aja cara untuk memperkayanya. Jadi memang nggak ada bandingannya SWF di Indonesia dengan negara lain. Unik, kita unik. Tapi secara ekonomi ke depan gitu Mas, kan itu kan juga BUMN kan berkaitan dengan public service gitu kan, ada kewajiban public service gitu. Nah, ke depan ini yang berbahaya bagi masyarakat ini seperti apa nih kondisi ekonominya gitu. Kalau misalnya memang ya kalau secara global kan sudah tahu bahwa oh ini gagalnya aja gagal banget gitu. Ya buat masyarakat ya, makanya ya, MBG ya. jangankan ancaman Perang Dunia Ketiga ya. Ya, ancaman paling dekat kita sendiri itu ya tadi, kesehatan dari BUMN. Hmm. Nah, ini kalau misalkan kita lihat PSO ke depan ini, apalagi dengan carut marutnya perjanjian Indonesia Amerika, itu ada klausul di situ bahwa BUMN nggak boleh melakukan PSO seenak itu. Jadi harus konsultasi dengan pihak Amerika. Jadi subsidi ke depan ini dengan kondisi keuangan dan antara itu makin menipis. Nah, makanya sesuai kan kondisi sekarang ini dengan penurunan 1 juta orang kelas menengah dalam 1 tahun terakhir. Jadi makin makin turun kelas kita, bukannya makin kaya, tapi makin ke bawah, makin miskin atau jadi rentan. Jadi PSO ini saya ngeliat gini, pertanyaannya karena transparansi dan korupsi menjadi praktek yang seolah terjadi atau pembiaran, maka implikasi jangka panjangnya yang ngurus fiskal dan yang mengurus BUMN ini bukan talenta terbaik. Hmm. Ya, sekali lagi kalau di Cina tadi saya ngelihat pas ketemu dengan pemerintah Cina, lulusan mana ya? Wah, minimum sekali Peking University, Tsinghua University. Jadi lawan tandingnya pun juga berpikir memang talenta terbaik
itu masuk ke dalam BUMN dan pemerintahan yang ada di Cina. Nah, kalau di Indonesia dengan meritokrasi dan transparansi bermasalah, maka lembaga yang menjalankan fungsi PSO, Public Service Obligation, kompensasi, subsidi, ini menjadi second bahkan third liner, bukan talenta terbaik. Manajemennya bukan manajemen terbaik, bukan krem de la krem gitu ya. Itu menurut saya sih akan menjadi ancaman. Nanti akhirnya ujungnya privatisasi dan liberalisasi yang terjadi. Dan itu yang sedang dilakukan Danantara kan. 1.000 anak usaha BUMN, induk BUMN jadi 300 gitu. Pekerjaannya nggak diajak ngomong juga. Implikasinya gimana ke PHK? Iyalah orang 1.000 unit jadi 300, tata kelolanya nggak diperbaikin. Emangnya kalau udah jadi 300 jadi bener tuh? Nggak juga. Ngurangin orang ya. Kurangin orang iya, induk BUMN-nya nanggung yang sakit-sakit, tata kelolanya makin nggak bener, yang sehat jadi sakit. Hmm. Ini terjadi pada holding, banyak holding semen, holding farmasi, Hmm. sama, bleeding semua. Kemarin apa? Kalau ya Hmm. maksudnya masyarakat kan nggak tahu nih apa Hmm. nanti dampak. Maksudnya Danantara dibentuk lalu ini jadi satu. Nah itu tuh dampaknya ke masyarakat apa? Yang kita lihat di media misalnya yang kita lihat ya. Apa WUS itu kan sebenarnya Danantara ya harusnya ya. Tapi kemudian ada indikasi ini mau ditalangi pakai duit APBN lagi nih. Jadi bukan duit Danantara. Eh, Termasuk nanti subsidi kan kayak KAI itu kan di bawah subsidinya banyak juga kan mensubsidi eh, apa transportasi publik gitu. Nah, termasuk yang lainnya kayak PLN dan lain-lain itu. Nah, nah ini kan kita mesti ngasih tahu nih ke publik. Ini kalau dana antaranya bermasalah, nanti nah dana-dana bahkan dana MBG yang kita nikmati sekarang ini itu bisa bisa hilang juga gitu. Itu Jelas, ya. nah, Betul. maksudnya membaca membaca maksudnya kalau kita mau bicarakan ini dampak, kalau ini dia atasnya ugal-ugalan nanti ini ke kita juga larinya. Nah, itu gimana cara membahasakannya ke masyarakat yang sedang berdebat di media sosial ini? Ya. Jadi apa yang dikerjakan ya dari segi fiskal, dari segi Danantara, ini sebenarnya dampaknya nyata. Dampaknya apa? Kalau ugal-ugalan ini akhirnya menghabiskan kas negara, ya kan udah kelihatan kan, obsen kendaraan bermotor di banyak daerah ini mulai naik. Hmm. Sebelumnya PBB, sekarang obsen kendaraan. Jadi udah nih, udah mulai nih. Ngajakinnya ya. Pajak, ya, pajak yang dikejar Betul. kelas menengah gitu. Bukan tax the rich, tapi tax the middle. Nah, jadi kelas menengahnya diuber-uber. UMKM juga begitu. Udah mulai, udah utak-atik soal PPh 0,5%. Jadi sudah mulai proksinya yang tadinya ngelihat, oh ya biarin aja deh bangun jalan tol, biarin aja deh kereta cepat. Apa sih itu paling ributnya orang-orang ini aja, elit aja tuh. Oh MBG ya nggak apa-apa anak ini. Jadi banyak hal yang kemudian dipermisifkan, diapologikan, tapi sekarang efeknya masyarakat mulai mikir nih. Ini kayaknya mulai dekat di depan pintu rumah nih. Petugas pajaknya mau bareng sama polisi nagih pajak kan tahun ini. Hmm. Jadi udah mulai ada khawatiran bahwa ini udah kena nih. Tadinya kan kalau masyarakat ngelihat apa sih isu korupsi, apa Hmm. sih isu transparansi, distance. Tapi hari ini nggak, beda nih. Nah ini boiling point atau turning point inilah semakin dekat harusnya masyarakat semakin tercerdaskan bahwa dia harus memonitor, dia harus mengendalikan, dia harus meminta tanggung jawab karena setiap kerja keras dia ada pajak di situ dan itu yang kemudian pajaknya disalahgunakan. Nah, kalau kita ngomongin soal apa keuangan negara terus termasuk Danantara tadi itu. Ini kan mungkin kita akan ngomongin juga soal mekanisme ya pengawasan di situ ya, di APBN, di Danantara. Eh, saya lihat itu kalau nggak salah itu Dewan di Danantara itu saya kok lupa nama strukturnya. Di situ dimasukin ada KPK, BPK, dimasukin semua sama 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 Prabowo ya. Jadi semua institusi penegak hukum dimasukin ke dalam struktur pengawas kalau nggak salah ya. Ada Menteri Keuangan juga. eh Tapi KPK-nya kayak gitu ya.
Jadi mesin KPK-nya seperti itu. Terus kita berharap BPK-nya nanti ngaudit yang benar. Itu gimana, Mas Bima melihat sistem pengawasan kita dalam hal itu gimana ya terhadap ekonomi kita, APBN kita yang jebol gitu, hampir jebol begitu terus. Dan antara dengan ekspansi bisnisnya yang mungkin siapa yang kontrol nanti itu ya? Ya nanti paling kalau rugi ya nanti ditutupi atau gimana. Tapi maksudku gimana Mas Bima melihat mekanisme pengawasan di negara kita, mengawasi BUMN, mengawasi bukan BUMN ya, mengawasi Danantara ini, terus mengawasi APBN kita. Kalau nanti isinya WTP semua nih, aman-aman aja nih berarti ini. Kayak kita dulu Pak bilang WTP ya udah berarti udah benar ini, nggak perlu ada pertanyaan ya. Nah, itu gimana? Itu menurut kalau saya sih melihat wah ini dari sisi ke publiknya sih jadi agak membodohi ya, tapi ternyata di dalamnya itu seperti menyimpan bara ya di dalam apa APBN kita. Ini kalau saya baca di media itu hutangnya hampir 10.000 ya, hampir 10 hampir tembus 10.000 triliun. Defisitnya berapa itu? 500-an triliun. Jadi sistem pengawasannya gimana ini, Mas, terhadap oh, dan antara terhadap APBN kita yang dalam tanda petik ini mengkhawatirkan masa depannya. Ya nggak tahu, ada yang bilang 2030 yang benar-benar hilang ini. Ya, yang terjadi sekarang ini kan stabilitas semu. Hmm. Jadi seolah tadi WTP ya kalau ditanya korupsi gimana nih? Wah, itu kan opini atau asumsi gitu ya. Kan masih ada KPK, kan ada BPK, ada kejaksaan. Ya. Jadi di mana permasalahannya kan gitu. Nah, ini jadi stabilitas semu itu salah satu pilarnya adalah semua institusi yang dibangun saat reformasi, kalaupun ada ya reformasi 98 itu, yang hari ini masih ada itu digerogoti dari dalam. Hmm. Jadi revolution in within-nya itu bukan aktivis masuk ke institusi merubah dari dalam gitu, enggak. Dia decaying from within gitu. Jadi dia membusuk dari dalam. Nah, sehingga kalau dibilang ya gedungnya ada tuh, KPK, gedungnya ada, kejaksaan dan lain-lain. Tapi persoalan semua indeks korupsi ataupun sebagian besar penilaian bahwa korupsi memburuk, KPK melemah, itu kan benar. Jadi kita nih akan disuguhkan pada stabilitas-stabilitasmu, termasuk soal APBN juga. Problemnya apa sih? Defisit masih di bawah 3%, utang masih 40% di bawah konstitusi yang diperbolehkan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Di sebelah mana sih permasalahannya gitu. Sehingga semuanya akan menjadi subject to be discussed. Ya, sudah. Inilah yang sebenarnya how to kill demokrasi itu, how demokrasi die. Itu karena decaying dari dalam. Nah, upaya yang harus kita lakukan adalah menyudahi decaying dari dalam ini. Jadi proposalnya menurut saya harus agak radikal. Jadi Hong Kong karena udah frustasi dengan polisinya, maka harus ada pembersihan internal tuh, ada potong generasi. Saya kira kita juga harus bilang nih, boomers ini udah nggak dibutuhin lagi di Indonesia. Pak Listio kamu turun nih mana? Iya dong. Saya harap ada teman-teman di kepolisian yang ini ya reformis juga. Susah juga nih nyari reformis di polisi dan TNI dan di KPK juga. Sehingga dia bisa bilang bahwa sudah saatnya kita nggak butuh boomers ini nih. Harus ada potong angkatan ya kan kalau di militer dan kepolisian. Sama di institusi-institusi penjaga tadi ya terus diakali kalau nggak nanti kan, dan antara revisi undang-undang BUMN ini udah mau yang ketiga kali revisi undang-undang BUMN dalam 1 tahun, tapi hasilnya makin lama makin buruk. Jadi decaying ini harus di stop. Dan saya kira sih, saya lagi baca bukunya Angela Davis ya, Freedom is a Constant Struggle. Jadi kata dia nggak ada tuh perubahan institusi tanpa ada perubahan sosial. Jadi kita-kita yang di luar ini yang harus menjadi bukan cuman penekan aja, tapi juga yang akan konstan untuk bisa melakukan perubahan sistem. Tapi saya kira akan ada kesempatan lah, akan ada kesempatan bahwa boiling point, turning point tadi itu akan menjadi
penghambat ataupun juga mereverse decaying from within institusi-institusi penegakan anti korupsi. Kalau ini Mas berkaitan dengan ini kan juga ya mungkin yang disoroti oleh CPI itu kan juga yang tren global. Kenapa sebenarnya di banyak negara sebenarnya ya di banyak negara dengan demokrasi yang sudah bagus yang sudah mapan ternyata juga indeks persepsi korupsinya turun drastis, bahkan kayak seperti Amerika Serikat gitu kan dikatakan sepanjang sejarahnya ini adalah penurunan yang paling paling anjlok gitu kan. Terus kemudian sekarang juga CPI ini tuh menyoroti bahwa banyak negara gitu, di banyak negara jurnalis yang melaporkan korupsi, terus kemudian di Indonesia sendiri konteksnya ada UU Ormas yang membatasi kebebasan berserikat gitu kan, kita melihat banyak penangkapan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan konteksnya bahwa kita harus beyond gitu dengan tadi ya dengan hanya kejaksaan ataupun KPK, tapi juga harus ada perubahan sosial dan sebagainya di tengah banyaknya sudah ada muncul misalnya boiling point seperti itu gitu. Sedangkan kita sendiri masih apa ya juga dicekal dalam artian masih banyak penangkapan dan ada UU Ormas dan lain sebagainya itu Mas. Ya bahkan ada RUU disinformasi dan propaganda asing ya. Jadi ini padahal udah ada undang-undang ITE kan. Tapi intinya kan di pemerintahan-pemerintahan yang diklaim sebagai demokrasi ataupun mature maupun flow demokrasi gitu ya, yang ada pemilihan elektoral itu memang ada decaying gitu, ada pembusukan dan mencegah itu salah satunya memang harus bisa menghidupkan kembali citizenship gitu. Jadi kayak citizen concern, citizen exercise. Jadi masyarakat itu sekarang seolah terkanalisasi pada kemarahan di sosial media. Agustus kemarin agak landai. Bencana Sumatera, oh itu ganas-ganas netizennya. Semua udah menyalahkan nih faktor sumber daya alam, nih faktor izin tambang yang ada korupsinya. Sebenarnya itu udah satu kesadaran yang naik satu tingkat. Tapi kalau terkanalisasi di media sosial tanpa ada aktif ya citizen yang mau melakukan class action, citizen lawsuit misalnya. Sehingga orang akhirnya melihat ini nggak akan kemana-mana. Nah, jadi harus ada take action itu sembari penyadaran dan pendidikan politis secara online maupun offline. Seperti yang dilakukan teman-teman Kamisan, ada isu korupsinya juga, isu pendidikan, isu MBG, anggaran juga ada di situ misalnya. Nah itu, jadi harus ada intersectionality. Jadi intersection ini antara kelompok-kelompok masyarakat, apakah dia perempuan, apakah dia Islam misalnya, ataupun berbasis pada agama. Terakhir saya bergabung dengan diskusi Forum Wanita Katolik se-Indonesia dan juga dunia. Ya, mereka punya mandat Laudato Si ya, tobat ekologis, pertobatan ekologis. Tapi di dalamnya sebenarnya gerakan anti korupsi di sektor ekstraktif sumber daya alam. Jadi kita lagi menemukan nih, dengan Muhammadiyah kita mendorong juga untuk merefer kembali baik buruknya untuk melanjutkan konsesi tambang. Karena di situ korupsinya besar sekali. Nah, jadi kita yang harus lihat itu intersectionality-nya tadi, keluar dari bubble dan menciptakan bubble. Nah, saya pernah bertanya juga sama Mas Dandi Laksono, Riset Indonesia kan, uh, ngapain keliling-keliling bedah buku? Emang anak muda sekarang baca buku? Nah, perubahan apa yang bisa tercipta dari baca buku? Dan kemudian dia bilang, ya harus ada bubble-bubble. Dan benar, setiap kali kota yang didatangin, tim-tim riset Indonesia itu selalu punya intersectionality yang beda banget. Ada ibu-ibu di pasar, ada ibu-ibu yang jual MLM, ada anak-anak muda, ada bapak-bapak yang membeli, dia nggak bisa baca buku, tapi dia dengan uang seadanya ingin membelikan cucunya biar baca bukunya riset Indonesia itu. Jadi saya pikir gerakan intersectionality ini harus terus dikembangkan. Jadi kita harus keluar dari semua bubble yang selama ini kita ngelihat, oh ya ini udah teredukasi, keluar lagi, cari bubble baru. Jadi menurut saya dari situ pemerintah tahu ya bahwa mereka sedang berhadapan dengan new movement, bahwa narasi anti korupsi, narasi transparansi itu bertemu dengan gerakan sosial yang selama ini mungkin berada di silo-silo atau bubble yang berbeda.
Jadi bargain kita makin naik gitu. Nah, tapi kalau kita lihat fenomena soal penangkapan aktivis, ya, orang demo Agustus kemarin ditangkapin ratusan orang ditangkap nih, sekarang masih berproses ya di pengadilan. eh Belum lagi orang-orang yang nolak tambang dikriminalisasi pakai undang-undang menolak pertambangan, dan ada pasalnya tuh. Setiap orang yang menolak aktivitas pertambangan yang legal ya, itu dipidana. Eh Perampasan apa terhadap tanah-tanah adat dan lain itu. Nah, dari sisi kepastian bisnis ini, kepastian usaha, pebisnis ini melihat eh, apa eh, apa fenomena itu ya. Jadi hukum digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat nih yang memprotes, yang mau memprotes tata kelola yang buruk ini, tapi kemudian ditangkap. Nah, orang pebisnis melihatnya nanti akan seperti apa ya? Nggak tahu ya. Kalau pebisnis Indonesia melihat itu, ya orang tambang ya pasti bilang, oh bagus ya, karena ini saya kan lagi beroperasi nih, saya dapat izin, saya melakukan kegiatan yang legal gitu, lalu yang menolak ditangkap ya, menguntungkan saya. Ini bagi pebisnis yang dilindungi ya, jadi dianggap sebagai objek vital gitu, dilindungi, ada tentaranya, ada polisinya. Nah, tapi pebisnis melihat fenomena itu gimana itu ya jadinya? Kepastian apa? Apakah dia makin, wah, saya berminat nih berbisnis di Indonesia nih. Kalau saya masuk dilindungi nih. Jadi kalau ada yang nolak, yang nolak ini ditangkap gitu. Nah, itu gimana tuh membaca situasi itu, Mas? Ini merupakan ini ya, bentuk sebenarnya shrinking civic space. Jadi ruang sipil yang semakin menyempit. Tapi ini ada implikasinya kok. Setiap kali penyempitan ruang sipil, bukan cuma masyarakat dia nggak bisa mengakses data-data dari perusahaan atau data-data proyek strategis nasional. Tapi juga investor ngelihat gimana saya mau bikin investasi. Kalau you juga nggak transparan. Hmm. Dan kalaupun sama-sama nggak transparan, si perusahaannya gitu ya, yang masuk misalnya investor gelap, dia juga akan mikir juga berarti harus ada cost untuk nge-hire ormas. Kalau terjadi protes terus-menerus yang ganggu produksi dan operasional bisnis. Nah, itulah jadi setiap yang gelap, setiap yang tidak transparan, setiap ruang sipil yang kemudian menyempit, itu ada implikasi bagi ketidakpastian usaha. Jadi, jadi kan usahanya juga ya kalau gelap-gelap gini kan terbukti ya nih di Halmahera. Teman-teman yang melakukan advokasi di Halmahera itu akhirnya salah satu perusahaan itu membayar kompensasi 3,3 miliar rupiah. Jadi per kepala keluarga nggak salah dapat 3 juta gitu. Kenapa? Karena perusahaannya udah salah dari sisi perizinan dan nggak transparan sejak awal. Jadi di demo terus oleh warganya. Akhirnya perusahaannya mungkin kalau udah mau pindah tangan atau gimana, ya udah deh ngaku dosa bayar kompensasi. Hmm. Kan mahal buat perusahaan. Kan uangnya harusnya buat THR. Uangnya bisa buat bonus atau buat profit ke depannya kan. Nah, inilah yang membuat sebenarnya ujungnya balik lagi, konsumen yang nanggung atau perusahaan yang nanggung. Pemerintah sih merasa pede ya. Oh kalau gitu, kalau makin nggak transparan, masyarakat sipilnya makin nggak bisa ngakses, nggak bisa demo, nggak bisa protes, berarti lancar ya proyek saya. Nggak juga, gitu. Lama-lama yang apa ditutup-tutupin begitu hanya anggaran APBN, karena merasa semua kendalinya dia kan. Tapi yang di swastanya makin mengecil porsinya, karena nggak trust. Oke, mungkin ini terakhir Mas Bima soal pertanyaan yang mungkin terakhir ya ini soal daya saing regional gitu kan. Sebetulnya kan apa sih sebenarnya dampak langsungnya dari stagnanya skor CPI di Indonesia gitu kan 34 dibandingkan dengan negara-negara yang tetangga gitu. Misalnya Vietnam, Malaysia itu kan jauh lebih lebih tinggi ya, bahkan selisihnya aja 7 sampai 10 poin lebih gitu. Nah, gimana sih kalau misalnya dibandingkan gitu kan dalam mungkin mengerti soal bagaimana sistem ekonomi mereka gitu kaitannya dengan korupsi di terutama di negara-negara ASEAN yang bahkan Singapura itu yang lebih bagus gitu. Nah, Hmm. itu sejauh ini apa sih Mas gitu membacanya seperti itu. Di Indonesia ini sentralisasi kekuasaan, desentralisasi korupsi.
Di Vietnam itu desentralisasi kekuasaan kepada munisipal, kepada kawasan-kawasan ekonomi khususnya. Hmm. Jadi ada kebebasan buat daerah-daerah untuk bersaing dengan berbagai cara menarik investasi. Tapi ada sentralisasi korupsi di Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu pengusaha datang, dia kong kali kong dengan pimpinan yang paling tinggi, sampai ke desa nggak dimintain uang lagi, Selesai di atas gitu ya. selesai di atas. Kalau Indonesia, menteri yang satu nanya, tadi deal sama siapa? Nah, dirjen yang itu, oh belum dong, saya beda lagi dong, harus ngelewatin saya, jadi berlapis. Nah, itu yang membuat kita kayak sandwich ya. Jadi lapisnya banyak dan itu yang membuat investasi, makanya kenapa Vietnam pertumbuhan 8%, Malaysia juga pertumbuhannya 5% lebih. Ini semuanya karena mereka paham ya bahwa oke, masalah korupsi itu jadi salah satu isu, tapi mereka coba mengeradikasi dengan berbagai cara. Jadi birokrasinya itu digunakan untuk mulai memotong korupsi. Ingat bahwa Vietnam membubarkan banyak sekali kementerian tahun 2025. Jadi gunakan birokrasi untuk memukul korupsi. Makin banyak kementerian, makin banyak korupsinya. Hmm. Indonesia enggak. Prabowo justru bangga atas nama stabilitas semu tadi, memperbanyak nomenklatur kementerian lembaga. Nah, kelihatan bedanya. Hasilnya pasti akan beda. Gitu. Oke, kalau di Indonesia banyak sekali ya wamennya, rangkap jabatannya juga banyak seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Bima sudah memberikan pandangannya terhadap hasil dari CPI Indonesia yang makin makin buruk ini ya. Semoga tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran ya bahwa kita tidak hanya berhenti gitu ya hanya di penegakan hukum KPK dan sebagainya, tapi juga tadi dikutip dari buku yang dibaca oleh Mas Bima bahwa kita harus beyond, ada perubahan sosial, boiling point harus berlanjut ya, berlanjut tidak hanya jadi boiling point tapi juga ada perubahan-perubahan nyata untuk perubahan korupsi atau perubahan atau gerakan anti korupsi ke depannya gitu ya. Makasih banyak Mas Bima. Sampai jumpa lagi teman-teman di podcast Transparansi Internasional Indonesia. Makasih semuanya ya. Terima kasih. Mas Bima, makasih ya. Reza, Makasih Mas Bima. teman-teman.